day I miss you in the most ordinary ways. I always stop and wonder what would have happened if I stayed. 'Cause without you, it's like the ocean, I'm drowning in every single wave. Yeah, without you, I've got no focus, I'm fighting to just get through the day. And I keep falling, 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 and deeper in every single wave. Yeah, I keep falling, 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 and without you there's no escape. Yeah, without you. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini saya mau melaksanakan long run. Ini saya posisi ada di Muntilan di Magelang, sekaligus juga menikmati suasana desa sama kota Muntilan Magelang. Targetnya 2,5 jam. Kalau untuk pace-nya kemungkinan saya pakai zona latihan 2, karena ini juga lutut saya sedang tidak terlalu fit, tidak terlalu sehat ya. Sekaligus juga kita akan membahas zona 2 itu apa sih, sesuai dengan apa yang saya pahami dan yang saya pernah pelajari dulu waktu kuliah. Mungkin itu saja ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, disclaimer dulu ya, saya ini bukan atlet profesional, hanya pelari perumahan dan pedesaan yang lewat jalan-jalan perumahan ya. Cuman untuk background pendidikan saya itu di kesehatan. Mungkin kita bahas menurut pengalaman saya serta saya baca dari artikel dan beberapa jurnal, sekaligus dari background keilmuan saya. Mari kita bahas. Jadi apa sih zona latihan 2 itu? Jadi kita harus paham dulu kalau lari itu adalah olahraga aerobik ya, yang mana sangat mengandalkan yang namanya mesinnya itu adalah jantung dan pernafasan kita. Jadi salah satu yang harus diperhatikan terkait dengan latihan lari itu adalah detak jantung. Jangan sampai kita itu pada akhirnya melebihi kapasitas dari zona maksimal kita di dalam latihan. Dan setidaknya itu ada 5 zona di dalam latihan itu. Ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Ya, zona 1 itu yang sangat ringan. Jadi jantung itu istilahnya berdetak sama bernafas. Kita bernafas itu sangat ringan. Zona 2 itu ringan, zona 3 itu sedang, zona 4 itu kalau bisa dibilang itu adalah aerobik atau sudah mulai berat. Terus untuk yang zona terakhir itu VO2 max, dan itu yang paling berat ya. Jadi seperti itu. Akan banyak jalan nih saya ini ya, karena untuk zona 2 itu zona jantung yang lumayan intensitasnya rendah. Jadi kalau kita lari cepat itu nanti akan naik detak jantungnya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana cara untuk kita itu menghitung zona 2, zona latihan 2? Ini berdasarkan dari detak jantung maksimal kita. Rumusnya itu adalah 220 dikurangi usia kita. Misalkan saya 33, berarti kan 220 dikurangi 33, 187. Nah, dari 187 itu kalau zona 2 itu adalah 60-70% dari detak maksimal itu. Berarti 60-70% itu dari 187 ketemunya adalah 113-130. Berarti zona detak latihan saya itu nggak boleh lebih dari itu. Ya, naik lagi detak jantungnya. Terus setelah kita tahu zona latihan kita, terus kita harus bagaimana ya. Jadi kalau untuk paling mudah itu untuk mengukur zona 2
itu pakai smartwatch ya. Tapi kalau misalkan manual kita harus ngitung sendiri, itu memang lumayan lebih ribet kayak gini. Kalau smartwatch cuma tinggal dilihat, oh detak saya ada di zona 3, zona 2 atau zona 4 seperti itu. Jadi memang lebih enaknya itu pakai smartwatch untuk melihatnya. Ini detak saya 132. Pada akhirnya saya jalan karena apa? Saat kita terlalu cepat berlari, otomatis nanti darah atau jantung itu bekerja lumayan ekstra untuk memompa darah ke otot, sehingga nanti detak jantungnya akan lebih cepat. Jadi seperti itu. Jadi saat kita di atas zona Z, di atas zona latihan kita, untuk menurunkan intensitasnya, misalkan yang pertamanya lari agak cepat, kita melambat atau bisa jadi jalan. Jadi ya harus jalan lagi karena detak jantungnya naik lagi. Mungkin kita bahas manfaatnya apa. Jadi zona 2 karena itu adalah intensitasnya rendah, pasti banyak manfaatnya ya, apalagi untuk pelari-pelari seperti saya, pelari perumahan, pelari pedesaan, yang mana intensitasnya atau untuk latihannya itu mungkin tidak setiap hari, dan tujuannya pun hanya untuk kesehatan, tidak untuk jadi atlet dan lain sebagainya. Yang pasti yang pertama itu adalah mencegah yang namanya cedera. Cedera itu sangat banyak ya, kelelahan otot, tulang, termasuk juga kardiovaskular kita. Karena apa? Di zona 2 itu otomatis jantung dan paru-paru kita, sistem kardiovaskular kita itu bekerja lebih minim, sehingga akan tidak memperberat kerja jantung serta kerja dari paru-paru itu sendiri. Kita lanjut dulu karena heart rate-nya sudah ada di zona 2, lari tipis-tipis. Jadi tak perlu lari itu selalu dalam kondisi kencang. Oke. Terus yang kedua, ini karena latihannya itu adalah di zona aerobik, jadinya pembakaran yang utama itu adalah menggunakan lemak, sehingga untuk teman-teman yang mungkin punya permasalahan overweight seperti itu ya, itu bisa banyak-banyak untuk latih di zona yang kedua. Terus yang ketiga, ini sebagai dasar aerobik dan juga untuk endurance, dan banyak sekali coach-coach ataupun jurnal, artikel di luar sana yang menyampaikan bahwasanya untuk membangun daya tahan aerobik itu adalah diperbanyak untuk latihan zona 2-nya. Jadi orang-orang di luar sana atau atlet-atlet itu tidak semuanya latihan speed session terus, malah porsinya itu harus diperbanyak untuk latihan zona 2, karena itu sebagai dasar-dasar untuk kardiovaskuler seperti itu. Kita lanjut. Terus yang selanjutnya, yang keempat kalau nggak salah ya, jadi latihan di zona 2 itu akan mempercepat untuk recovery. Biasanya kalau mungkin kita latihan itu bisa recovery-nya berapa ya, 2 hari, tapi kalau kita latihan zona 2 paling sehari, karena kan otot dan lain sebagainya itu bekerja di intensitas yang sangat rendah. Jadi seperti itu. Dan biasanya lari di zona 2 itu dipakai untuk recovery run, yaitu aktif recovery. Jadi recovery itu nggak cuma pasif, tapi juga aktif recovery ya, karena aktif recovery itu akan mempercepat pemulihan, terutama untuk melepaskan asam laktat yang ada di dalam otot. Jadi seperti itu. Dilanjut lagi. Dan yang terakhir yang sangat penting adalah karena intensitasnya itu rendah,
sehingga memungkinkan untuk kita itu bisa latihan lebih lama. Kalau misalkan di zona 4, zona 5 itu kan terbatas ya, bisa jadi cuma berapa menit. Tapi kalau di zona 2 karena intensitasnya rendah sehingga kita bisa latihan lebih lama, dan ini sangat penting untuk kita yang sedang latihan endurance. Terus kira-kira apa yang perlu kita persiapkan? Sederhana sebenarnya, cuma 2. Yang pertama, ya 3 sih sebenarnya. Pakaian yang proper, dry fit, yang nyaman. Terus yang kedua, smartwatch. Nyapa dulu lari. Mengapa smartwatch? Karena untuk mengontrol detak jantung kita lebih mudah itu menggunakan smartwatch dibandingkan dengan kita itu manual. Jadi seperti itu. Jadi hal yang paling utama memang harus punya smartwatch ya. Yang murah aja nggak masalah sebenarnya. Yang penting adalah fungsinya, nggak harus yang mahal. Yang ketiga, yang nggak kalah penting adalah sepatu. Karena kita lari itu adalah semuanya beban tubuh itu ada di kaki. Dan nanti kemungkinan kita itu latihan lumayan lama. Jadi untuk sepatu itu gunakan sepatu yang proper untuk sesuai dengan zona latihannya. Seperti itu. Karena antara speed session, tempo, ataupun untuk zona-zona latihan yang lain itu pun punya sepatu yang berbeda. Ya, kita lanjut. Taman bambu runcing. Ya, ini bambu runcing tuh, bambu runcing. Jangan lupa kalau ngelewatin Magelang, terutama Muntilan, jangan lupa untuk mampir ke sini, Taman Bambu Runcing. Wahananya untuk bermain anak-anak lumayan ada juga food courtnya di samping di sana untuk sekedar untuk melepas istirahat. Memang tidak terlalu kelihatan sih kalau misalkan dari arah Jogja ke Magelang, tiba-tiba udah nyampe Magelang aja. Jadi jangan lupa kalau sudah masuk perbatasan di Muntilan dari arah Jogja, sebelah kanan jalan, pas jalan satu arah ya. Ya, kita lanjutkan lari kita zona 2-nya. Kita keluar ke jalan raya. Lupa menyampaikan tadi, satu hal yang harus dipersiapkan itu adalah hidrasinya. Karena zona 2 itu pun juga butuh untuk kita itu merecovery atau intake hidrasi, terutama untuk yang long run. Jangan lupa energi gelnya juga dibawa ya. Kalau nggak bawa minum, yang penting bawa uang sama ATM ya. Itu sesuatu yang sangat penting. Kita lanjut lari zona 2. Dan salah satu kunci di dalam kita itu berada di zona latihan 2 itu adalah sabar. Mengapa harus sabar? Karena nanti akan secara otomatis lari kita itu nggak bisa cepat. Jadi bisa jadi saat kita latihan sangat lambat sekali, bahkan jalan saya saat ini ya, karena saya sedang jalan, untuk menurunkan heart rate-nya tiba-tiba naik. Kuncinya adalah sabar. Terus bedanya dengan MAF training apa? Jadi MAF training atau maximum aerobic function itu mungkin secara rumusnya aja yang beda nih. Kalau untuk yang latihan zona 2 itu kan pakai maksimum heart rate-nya yang 220 dikurangi umur
Terus nanti pun masih digolongkan, kalau untuk yang zona 2 berarti 60-70% dari maksimum heart rate-nya. Tapi kalau untuk yang MAF training itu dia langsung spesifik dan rumusnya simpel deh. Maksimalnya itu adalah zona latihan detak jantungnya, rumusnya 180 dikurangi umur. Jadi kalau misalkan umur saya 33, 180 dikurangi 33 berarti 147. Itu adalah maksimal detak jantungnya saat saya latihan. Nggak boleh lebih dari itu. Jadi perbedaannya jelas terkait dengan rentang detak jantung latihannya itu. Kalau yang MAF training itu kan sampai dengan 147, berarti intensitasnya lebih tinggi. Bisa jadi untuk di dalam kategori yang zona 2 itu sudah masuk ke zona aerobik ya, seperti itu. Kalau untuk yang zona 2 otomatis kan intensitasnya lebih rendah. Jadi biasanya kalau untuk yang MAF training memungkinkan untuk kita itu endurance-nya itu larinya lebih kenceng kan, seperti itu. Tapi kalau zona 2 ya, kalau udah lebih dari zonanya seperti itu, kita harus menurunkan intensitasnya. Nih, padahal saya lari pelan pace 7, ternyata detak jantung saya sudah 146, maka harus saya turunkan jalan kaki. Jadi itu untuk yang perbedaannya. Tapi persamaannya juga ada sebenarnya. Persamaannya itu sama-sama untuk membangun daya tahan aerobik minimal sebenarnya kan, seperti itu. Tujuannya untuk apa sih? Biar meminimalkan cedera, baik cedera secara otot ataupun cedera kardiovaskuler. Karena bagaimanapun latihan itu kan mulai dari yang dasar-dasar dulu. Seperti halnya kita itu saat berjalan dulu waktu zaman kecil seperti itu kan nggak langsung lari, itu berjalan dulu, jalannya pun masih masih tidak seimbang. Jadi menguatkan otot-otot terlebih dahulu. Begitu juga dengan lari yang saat ini mungkin kita tekuni, itu pun juga mulai dari dasar-dasarnya dulu. Nggak boleh tiba-tiba kita tuh langsung pengen kencang-kencang aja begitu. Ini yang mungkin menjadi kesalahan berpikir dari sebagian besar pelari, bahwasanya kalau lari itu harus cepat, harus kencang. Padahal enggak. Lari itu mulai dari pelan. Bahkan kalau nggak bisa lari, terutama untuk yang teman-teman yang overweight seperti itu malah disarankan untuk jalan, karena tumpuan berat badannya itu otomatis di kaki, di lutut. Nanti kalau dipaksakan lari nanti akan ada cedera. Maka mungkin di awal dimulai dengan berjalan. Ini seperti itu. Maka kita pun di saat berlatih pun nggak boleh pengen langsung buru-buru, langsung pace 3, pace 4 gitu. Wah, itu berbahaya sekali kalau kita latihan langsung ke zona itu ya. Yang paling penting itu adalah, karena mungkin bisa jadi kita itu latihan hanya untuk kesehatan, jadi ya nggak perlu ngoyo. Coba. Wah, alhamdulillah sudah finish half marathon zona 2 karena pakai pace yang lumayan pelan ya. Jadi waktunya itu 3 jam 7 menit. Karena pakai zona 2 akhirnya ya ini, lihat, finish strong. Ya capek karena namanya juga lari 3 jam pasti capek. Tapi alhamdulillah sudah finish. Jangan lupa kalau untuk latihan nggak harus kita itu di zona 3, zona 4 terus, yang mana itu akan membebani fisik kita. Sekali-kali lah, atau bukan sekali-kali sih sebenarnya, perbanyak untuk kita itu latihan endurance di zona 2, yang mana nanti akan punya banyak manfaat untuk tubuh kita.
mungkin itu saja untuk kesempatan pada pagi hari ini, sudah menemani saya lari long run atau maraton di zona 2. Saya akhiri, bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.